Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala harapan kita, doa kita, cita-cita kita, serta keinginan kita. Wabil khusus mudah-mudahan Allah beri kita umur panjang, sehat walafiat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang insya Allah dengan melalui rezekinya kita bisa gunakan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta menjadikan putra-putri kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Ibu Hajat Asma, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan mudah-mudahan Allah lapangkan, luaskan kubur-kubur mereka, sekaligus menjadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surganya. Kepada kita yang hadir, mudah-mudahan Allah lancarkan dan sukseskan usaha kita masing-masing. Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin, kita lanjutkan pelajaran kita. Saya masih ingin menyelesaikan, tapi belum selesai juga, bab tentang wudu. Kemarin kita terakhir membahas batas wajah kita. Jadi batasnya adalah mana baina mabatili mana bitis roksi. Jadi batasnya adalah yang ditumbuhi rambut-rambut. Itu batas wajah kita. Sampai pada
dagu kita, ini dagu. Kemudian sepanjang menurut Imam Malik dari dagu sampai ke telinga ini bukan bagian dari wajah, sehingga beliau berpendapat tidak perlu untuk dibasuh. Apalagi yang sebelah bawah, ini bukan wajah kita, ini mah leher. Kalau di sapi apa namanya? Sapi. Dagingnya banyak ini Pak. Itu. Jadi sekali lagi ke perempuan itu, wanita itu harus udah dilihat belum kudungannya, bininya, ada. Ya kan harus ngelihat itu bagaimana mukananya ke bawah ketutup nggak dia kan. Karena ini nggak boleh kelihatan. Yang boleh kelihatan itu cuma wajah doang. Sama telapak tangan, berarti telapak kaki juga nggak boleh kelihatan. Kalau menurut Imam Syafi'i. Terus siku kita termasuk bagian dari tangan yang harus dibasuh. Sehingga beliau mewajibkan untuk agar sikunya itu basah, terkena air, karena dia bagian dari tangan yang harus dibasuh. Kemudian ada ulama kita mengatakan beliau adalah zufar, bahwa siku itu bukan bagian dari tangan. Artinya kalau orang itu berwudu tapi sikunya nggak kena air, itu tetap sah. Begitu juga pendapat Abu Hanifah, siku itu kan batas yang harus dibasuh. Sebab itu batas itu tidak wajib untuk dibasuh. Nah, itu. Tapi alhamdulillah kalau jamaahnya Ar-Rahmah, jangan itu sampai ke lengan-lengannya dibasuh kalau jamaah Ar-Rahmah mah. Cuma kagak mandi doang. Nah, itu jadi sama ketek-ketek. Itulah jamaah Ar-Rahmah saking takutnya melakukan pelanggaran. Ya daripada kagak sah mendingan basuh semua kan gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang tentang menyapu, mengusap. Jadi kalau tadi membasuh berarti membasahi. Wa yujzi'u fi mashir ra'si fil wudu'i inda Syafi' ma yaqna alaihil ismu wa la tatinul yadi lil mashi. Jadi ketika membasuh rambut ar-ra'si, kepala kita, kalau rambut itu kan sya'run ya. Jadi ar-ra'su itu pala. Karena kasihan yang botak, nggak ada rambutnya, apanya yang diusap. Nah, itu jadi kepala yang di dalam Al-Qur'an itu kepala. Nah, itu dia, mukanya sampai di mana? Kalau botak nggak ada rambutnya, kan batas muka wajah itu adalah rambut. Nah, kalau dia nggak punya rambut, bagaimana batasnya? Bisa mandi semua itu. Jadi dikira-kira muka kita batas rambut dulu sampai di mana gitu kan. Nah, itu. Tapi lama-lama juga ada orang karena semakin tua pikirannya banyak, jadi rambutnya makin ke belakang. Dan makin enggak berarti bahwa yang enggak ada rambutnya berarti muka juga ya, masa palanya jadi pala muka juga. Ya bukan, jadi ada batas yang memang sudah ditentukan bahwa orang botak itu kan enggak ada apa, walaupun ada yang sejak lahir botak, tetapi kan berapa persen dari umat Islam yang ada, kecuali Abu Jahal. Ya, Abu Lahab ini disebut Abu Lahab itu kenapa? Karena dari dulu, dari kecilnya memang nggak pernah ada rambutnya, mengkilap kepalanya, makanya Abu Lahab. Dialah pala bercahaya, ya. Mengkilap palanya itu Abu Lahab.
Dan jadi kita bisa mengira-ngira sampai di mana batas wajah kita. Karena dalam fikih ini tidak dibahas oleh ulama kita. Jadi mengusap kepala dengan cara apapun, pakai tangan bagaimanapun, yang penting diusap saja kepalanya. Kalau beliau mengatakan tidak ada ketentuan tangan itu harus bagaimana ketika menyapunya, nggak ada ketentuan. Ya pokoknya sapu aja udah, usap aja udah. Kalau Imam Syafi'i itu terserah mau bagaimana ke caranya, yang penting kepala diusap. Lalu kemudian Imam Malik dan Imam Ahmad fi azhari riwayati anhu yajibu mashu jami'i ra'si. Ketika Imam Ahmad dan Imam Malik itu mewajibkan semua